Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang arti dan makna nama-nama surah dalam Al-Quran. Kita sudah kaji 3 surah Al-Fatihah yang artinya pembukaan. Maknanya adalah bagaimana kita selalu berusaha untuk membuka diri kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kemudian Al-Baqarah yang artinya sapi betina, itu memberikan makna kepada kita semua. Itu sapi adalah simbol kebutuhan. Hati-hati bahwa kebutuhan hidup itu terkadang dia bisa menghambat hubungan kita kepada Allah. Jadi kenapa Al-Baqarah itu ditempatkan di surah kedua setelah Al-Fatihah? Karena memang urusan kebutuhan, simbolnya sapi betina tadi itu bisa membuat orang terhambat hubungannya kepada Allah karena disibukkan dengan mencari kebutuhan hidup dunia. Simbolnya itu sapi, makanya disuruh dia disembelih sapi itu agar jangan sampai dia mempengaruhi kita. Kalau kita Idul Adha kan nyembelih sapi, simbol supaya jangan sifat-sifat hewannya itu lahir dari dalam diri kita. Sifat hewan itu lahir karena interaksi kita dengan dunia itu, lahirlah sifat-sifat hewan, maka simbolnya nyembelih kambing, simbolnya nyembelih sapi. Intinya soal kebutuhan hidup yang bisa merusak hubungan kita kepada Allah. Itu hubungannya. Kemudian surah yang ketiga adalah surah Ali Imran. Keluarga Ali Imran yang Allah katakan salah satu keluarga yang terbaik pada zamannya. Ali Imran, keluarga Imran. Imran bukan nabi, tapi dia terlahir dari turunan nabi. Silsilahnya itu dari Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman. Nanti terus bawa sampai kepada Imran ini. Nah, Imran ini punya istri yang namanya Hana. Hana itu punya sepupu yang namanya Aisyah. Aisyah itu adalah istrinya dari Zakaria.
Jadi Imran sama Zakaria itu marwai, orang Banjar. Marwai kah? Marwai kalau lah. Karena istrinya sama istri Nabi Zakaria sama istri Imran itu adik-adik. Apa? Marwai. Marwai. Dan dua-duanya ini diberi Allah itu tertunda ketika melahirkan keturunan. Sudah di masa yang tua baru punya anak keturunan. Yang sudah tidak mungkin lagi dalam akal pikiran manusia, sudah lanjut usia, sudah tua-tua, rambut sudah beruban, bahkan istrinya mandul. Tetapi dengan kehendak Allah diberikan anak keturunan. Kepada Imran diberikan Maryam, kepada Zakaria diberikan Yahya. Nanti Maryam itu dipelihara oleh Nabi Zakaria sebagai orang terbaik. Nah, surah Maryam ini adalah mengajarkan kepada kita semua untuk memperhatikan keluarga. Keluarga itu harus diperhatikan. Anak istri harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti kita di akhirat gara-gara anak istri terhambat masuk surga. Itu jangan anggap sepele itu. Banyak nanti orang-orang yang mestinya dia masuk surga terhambat gara-gara anak istri. Kenapa? Anak istri tidak diarahkan kepada Allah. Lupa mendidik anak, lupa mendidik istri. Tanggung jawab suami itu mendidik istri itu untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nanti di rumah kan dia yang mendidik anaknya. Maka kita perlu cari pendamping yang bujur dalam rumah tangga tuh. Jangan bebarangan mencari istri itu. Betul-betul dilihat, dicek bibit bebet bobotnya. Jangan kena cantiknya aja. Lihat benar ini orang bertakwa kepada perempuannya. Karena dia yang akan mendampingi kita membina keluarga. Nah, surah Al-Imran itu mengajarkan kepada kita semua, walaupun kita butuh yang namanya kebutuhan hidup. Karena namanya keluarga kan memerlukan kebutuhan hidup, makan, sandang, pangan, papan. Tapi harus didapat dengan cara yang baik, halalan thayyibah. Keluarga kita tuh tugas kita pertama beri makanan yang halal dan baik. Apa yang dimakannya, apa yang dipakainya, pastikan sumbernya halal. Karena kalau sumbernya haram, sulit untuk jadi orang yang dekat kepada Allah. Tidak akan mau Allah menerima orang-orang yang apa yang dimakannya, apa yang dipakainya dari sesuatu yang haram. Oleh karena itu, setiap kita memberi anak istri kita itu, pastikan itu sumbernya halal. Beri makanan yang halal, pakaian yang baik, kemudian berikan pendidikan yang baik. Itu tugas keluarga juga tuh. Sebagaimana Imran mendidik Maryam, dimasukkannya, bahasa kita sekarang tuh dititipkan anak itu kepada orang yang tepat. Menitipkan anaknya Maryam kepada orang yang tepat, Nabi Zakaria, yang saat itu memang dia sedang diberi amanah mengelola tempat ibadah Baitul Maqdis. Artinya mengelolanya adalah Zakaria, itu yang menjaganya. Dititipkan Maryam kepada orang yang terbaik, wa kaffalaha Zakaria. Maka kami titipkan Maryam itu dalam pemeliharaan Zakaria. Nah, sama wahin itu. Anak kita itu jangan bebarangan, titipkan di tempat yang baik. Contoh kalau masuk sekolah, biar lebih mahal, titipkan ke sekolah yang baik. Sekolah-sekolah tahfiz, bukan promosi, bukan. Tapi memang begitu. Titipkan sekolah tahfiz Quran, dekatkan dia kepada Allah. Cari sekolah-sekolah yang baik, yang kita tahu guru-gurunya baik semua. Wah, ini kan sekolah macam-macam. Lihat di TV itu ngeri. Tadi ulang sore tadi dengar berita. Ada anak SMP yang mati dibunuh temannya. Maka di pesantren ada yang mati dibunuh. Lihat itu. Kalau tidak boleh bebarangan dua ini. Jadi anak-anak memang harus betul-betul dititipkan di tempat yang terbaik. Harus siap orang tua untuk berkorban, memberikan pendidikan yang baik buat anaknya. Nanti kita terhalang gara-gara anak kita. Masukkan sekolah-sekolah tahfiz biar dia terbiasa dari kecil ngapal Quran. Nanti insya Allah tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, hatam 30 juz Quran dihafalnya. Nah kan begitu. Doa dulun kayak itu doa ulun tuh. Anak TK ngapal Quran sudah, dari TK ngapal Quran, sekarang SD kelas 4, kelas 5 sudah 20 juz hafal. Nah, 20 juz hafal Quran. Anak SD aja hafal 20 juz sudah. Bentar lagi tamat dia. Nanti SMP sudah selesai 30 juz. Karena membiasakan dari kecil menghafal Quran. Nah, jadi perlu anak-anak kita itu dititipkan di tempat-tempat yang baik. Berikan pendidikan yang baik buat anak keturunan kita. Itu tugas kita yang kedua. Yang ketiga, doakan. Doakan terus yang terbaik. Itu semua dilakukan oleh Imran sebagai kepala keluarga. Ali Imran mengajarkan kepada kita untuk selalu memperhatikan keluarga. Yang keempat, surah An-Nisa. Ini berarti ada 114 surah, berarti 114 kali pertemuan. Mudah-mudahan sehat badan, umur panjang. Bisa kita tuntaskan ini makna
arti dan makna dari nama surah-surah. Jadi kalau kita renungkan, Masya Allah, yang tersusun di Lauh Mahfuz itu sama seperti ini. Turunnya kan tidak sesuai ini. Asbabun nuzulnya kan yang pertama turun surah Al-Alaq. Tetapi kan surah Al-Fatihah ini yang dijadikan awal pembukaan surah. Nah, ada ulama yang mengatakan yang di Lauh Mahfuz sana persis seperti ini susunan mushafnya itu. Susunannya seperti ini. Susunan mushaf yang ada di Lauh Mahfuz. Nah, ulun dengan ceramah begitu. Apakah itu benar atau tidak? Walau alam, cuman ada yang berpendapat demikian bahwa Al-Quran yang di Lauh Mahfuz itu sama dengan yang ada di tangan kita ini nih. Mushafnya, susunannya sama. Tapi kalau kita kaji memang tepat. Lihat di sambungannya. Dalam keluarga siapa yang paling menentukan mendidik anak? Abah atau ibu? Siapa yang paling tepat mendidik anak? Yang siapa yang lebih dominan mendidik anak? Abah atau ibu? Ibu. Maka turun surah An-Nisa, surah keempat soal tentang perempuan. Dan perempuan yang terbaik adalah seorang ibu. Lihat urutan-urutan itu. Pas sekali ini. Habis Ali Imran, An-Nisa tentang wanita, tentang perempuan, di mana perempuan itulah nanti dia akan menjadi seorang ibu. Dia yang menentukan bagaimana anak dalam sebuah keluarga. Ibumu, ibumu, baru bapakmu. Ibu, perempuan ini adalah istri kita. Perempuan itu adalah ibu. Nah, jadi di rumah itu bergantung bagaimana istri kita, bagaimana peran seorang ibu mendidik anak dalam rumah. Maka yang pertama kita lakukan, pilih pasangan yang tepat. Pilih pasangan. Kalau lagi mencari pasangan sekarang, jangan cari bungasnya aja. Pilih pasangan tepat yang kita yakini dia ini memang orang yang beriman, bertakwa. Jangan salah pilih karena sekalinya calon bini kita banyak berbuat musyrik. Ini dipadahi kadang mau kalau nanti asal malam Jumat mau Allah menyan-menyan bakar menyan dalam rumah. Maulah kopi hitam putih, macam-macam sajen-sajen. Disangati kalau jangan digawe, kadang maunya. Nah, terus jelas-jelas dulu tuh. Ditangati, sampai kita musyrik kada boleh. Apa ikam? Nah, melawan sekalinya. Kada mau dipadahi. Nah, makanya hati-hati milih tadi kan. Pilih betul yang benar-benar akidahnya lurus pasangan tadi. Kenapa? Dia mendampingi kita dalam keluarga. Kalau sudah rumah kita datang istri kita macam-macam kemusyrikan, masang ini, pasang jimat, pasang itu, jauh malaikat dari rumah. Setelah datang istri yang baru, jauh malaikat dari rumah. Karena istri banyak berbuat kemusyrikan. Nah, ini hati-hati. Di surah An-Nisa ini, surah perempuan ini, di balik kata-kata An-Nisa itu, cari pasangan yang tepat dalam kehidupan tadi. Karena perempuan adalah simbol pasangan. Kalau kada ada perempuan, kada rame kita. Kada rame, hidup ini kada ada perempuan, sunyi sepi, perlu pasangan. Fitrah manusia dia memerlukan pasangan. Nabi Adam tuh di surga tuh nah, segala-galanya ada. Kurang apa lah, hendak makan, minta buah, datang. Minta ini, datang, tinggal sebut aja. Semua tersedia, tapi kada ada bibinian. Sunyi Nabi Adam rasanya. Minta kawannya juga sekalinya. Nah, kan karena kan fitrah manusia itu kan kalau sudah laki-laki makan tuh naik tuh rangsangan tuh. Nah, perlu penyaluran. Kalau tempat penyaluran kada ada, puyeng kepala. Nabi Adam di surga aja kada tahan, kada ada bini. Tolong ya Allah, kirimkan pasangan. Nah, turun lagi dikirimlah namanya Siti, kirim namanya Hawa mendampingi Adam. Tak tahan sorangan Nabi Adam. Di surga itu kada tahan. Lagian di surga aja Nabi Adam kada tahan. Apalagi di dunia ini kita perlu ada pendamping teman hidup. An-Nisa ini wanita, di balik kata-kata itu pilih pasangan yang tepat karena dia nanti yang menentukan arah kehidupan berumah tangga itu perempuan. Maka pilihlah perempuan-perempuan yang bertakwa kepada Allah. Nah, nanti tidak selanjutnya masna wa sulasa wa ruba. 2, 3 atau 4. Nah, tapi kalau kena mampu kata Allah fawahida. Cukup satu aja kalau kena mampu. Ada ayatnya. Surah An-Nisa, kata-kata An-Nisa ini diambil dari surah An-Nisa ayat 1 ada kata-kata An-Nisa, ayat 2-nya juga ada, ayat 3-nya juga ada, nanti di ayat yang ke-7 juga ada. Ya. Kita mulai dari ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, ini biasa ayat kalau penghulu anak menikahkan orang itu dibaca ayat ini. Ya kan? Para penghulu tahu hafal mana ayat nih.
Hafal penghulu nih. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kalau orang khutbah Jumat juga dibaca ayat ini. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa. Nah, jadi Adam dan Hawa ini dari diri yang wa nafsi wahidah, dari diri yang satu. Adam Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Nah, dicipta dari tulang rusuk Adam. Diri yang satu. Diri yang satu. Lalu dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Apa tujuannya? Bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta. Dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kalau Ali Imran tentang keluarga, maka surah An-Nisa ini menekankan peliharalah hubungan kekeluargaan. Jadi suami istri harus memelihara hubungan kekeluargaan suami istri itu. Jadi mana memulai menjaga hubungan tadi? Dengan menjadikan kita sepasang suami istri yang sama-sama bertakwa kepada Allah. Tujuan berkeluarga itu adalah bertakwa kepada Allah. Dulu kita bujangan, bertakwa. Setelah punya pasangan, tambah takwa. Setelah punya anak, tambah bertakwa. Punya cucu, semakin bertakwa kepada Allah. Karena itu tujuan berkeluarga. Ittaqullah, tujuannya bertakwa kepada Allah, bukan sekedar berkembang biak. Perlu diingat ini. Kalau berkeluarga cuma sekedar berkembang biak, ya tak ubahnya kita kayak hewan. Kawin juga berkembang biak juga, bahkan lebih banyak anaknya. Kucing sekali melahirkan sampai 6 ikung anaknya. Nah, lebih banyak lagi. Kalau cuma sekedar berkembang biak, kucing lebih hebat. Sekali lahir berapa ikung anaknya. Nah, kan gitu kan. Tetapi bukan itu. Tujuan orang berkeluarga bukan sebatas berkembang biak, bukan sebatas memberi makan, minum, tetapi tujuan utamanya berkeluarga itu menjadikan kita sepasang suami istri yang bertakwa kepada Allah, sehingga nanti ketika kita berkembang biak, melahirkan keturunan baik laki-laki maupun perempuan, semua dalam koridor ketakwaan kepada Allah. Itu makanya surah An-Nisa nih. Jadi surah An-Nisa ini tentang perempuan, makna dibalik itu jaga hubungan kekeluargaan. Jaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang harmonis. Ali Imran tentang keluarga, An-Nisa ini mengingatkan kepada kita jaga hubungan keluarga yang baik. Istri itu partner. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawamu 'alan nisa, pemimpin 'alan nisa. Kalau kata-kata 'ala itu dalam bahasa Arab tuh nempel. Kitabun alal maktabi. Ini kitab ini di atas alal maktabi, di atas meja, nempelnya. Kalau di atas yang jauh namanya fauqo, itu lampu itu nah. Fauqo. Di atas dia, nempelnya jauh dari kita. Tapi kalau ini menempel di atas meja namanya ala. Jadi kalau dikatakan laki-laki itu pemimpin, perempuan ala nisa, ar-rijal qawwamu, dia nempel, artinya kada jauh. Itu lebih tepat dia disebut sebagai partner. Jadi kita lawan istri kita tuh partner, kerjasama. Jangan jauh jaraknya. Jangan menyikapi istri seperti pembantu dalam rumah. Kalau zaman bahari kan wanita tuh diperjualbelikan, ya kan, dijual-belikan. Jadi budak perempuan, tidak dihormati, tidak ada harganya wanita tuh. Zaman dulu, zaman jahiliyah tuh dijual-belikan. Nah, sekarang tidak demikian. Orang bertakwa itu harus mampu sikapnya itu jadikan pasangan itu partner dalam kehidupan. Tidak jauh dengan kita, dia membantu kita, saling tolong menolong, saling membantu, membangun keluarga yang bertakwa, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu memulai membangunnya dari kesepakatan berdua ini, seorang suami dan istri. Nah, maka tugas kita, pendamping hidup kita tuh harus baik, pendamping hidup kita harus yang beriman, bertakwa. Diarahkan kalau kita merasa pasangan kita belum bertakwa, arahkan dia untuk jadi orang yang takwa kepada Allah. Diarahkan untuk takwa kada mau, nah cari yang lain. Takwa suruh kada mau, suruh sholat kada mau, suruh ngaji kada mau berubah-berubah aja bertahun-tahun. Ganti pintunya.
Ganti. Ketika Nabi Ibrahim melihat istri Ismail nyindir, ganti pintunya Ismail. Maksudnya suruh pisah aja istrinya. Karena dalam pandang Ibrahim istrinya kurang bagus. Ganti. Itu. Kalau pasangan kita tuh kadang-kadang dikendalikan, kadang-kadang diatur, tidak mau diajak takwa, ganti aja. Kan kayak itu. Cari pasangan yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini maksud, itu makna dari surah An-Nisa ini, supaya kita dalam berumah tangga itu selalu menjaga keharmonisan berumah tangga, dan berumah tangga itu harus didasarkan atas cita-cita membangun rumah tangga didasarkan atas ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kalau sudah suami bertakwa, istri bertakwa, lahir keturunan, insya Allah keturunan yang bertakwa kepada Allah. Karena orang tua sudah mengenalkan anak itu dengan Allah sejak dia kecil, sejak usia, bahkan sejak dalam perut. Nah, itu ibu sudah mengajarkan anaknya tentang kebaikan. Kalau sudah, hati-hati, karena banyak orang berumah tangga nanti justru istrinya, anaknya bukan menjadi partner tapi jadi musuh bagi dirinya. Allah ingatkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taghabun, surah 64. Surat 64 ayat yang ke-14. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-Taghabun surah ke-64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Dengarkan ini, hati-hati kita sama istri sama anak nih. Allah mengingatkan sesungguhnya di antara istri-istrimu, berarti istrinya lebih satu nih. Di antara istri-istrimu. Ya kalau salah, berarti 2, 3, 4. Ada anekdot cerita gini, kalau satu itu kurang belajar. Kalau istri satu tuh kurang belajar. Kalau istri dua itu masih belajar. Masih belajar tuh kalau istri dua tuh masih belajar. Kalau istri 3 wajar. Kalau istri 4 hanya orang Banjar. Ya. Ada gitu. Kalau sudah istri 4 itu hanya orang Banjar. Ya. Kalau satu tuh masih kurang belajar. Kalau 2 tuh baru belajar. Kalau 3 wajar lah 3 kan. Amun 4 hanya orang Banjar. Ada kawan berkisah kayak itu, anekdotnya itu terkenal tuh orang Banjar tuh jar. Tambah lagi, kalau bersyukur ditambah. Jadi Allah ingatkan, hati-hati wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Disuruh hati-hati kita. Fahzaruhum, maka berhati-hati terhadap mereka. Hati-hati kita lawan anak bini itu. Jangan menjerumuskan kita. Ya kan? Abu Lahab tuh yang menjerumuskan bininya itu. Tabat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak berguna harta dan apa diusahakannya. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Wa mra'atuhu, istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Apa maknanya istrinya pembawa kayu bakar nih? Tukang kompor itu api sudah nyala kalau provokator bininya tambahnya kayu bakar, menyala lagi lampu. Anak padam tambah kayu bakar lagi, menyala lagi lampunya. Tukang kompor, provokator. Di rumah tuh kalau kita tidak hati-hati, bini itu provokator. Banyak suami itu berbuat jahat karena istrinya. Yang koruptor itu bininya. Karena bininya kurang ini, beli mobil, beli rumah, tambah duit, tambah itu. Akhirnya suami koruptor di rumah. Tetangga mobilnya hanyar, masa kita kayak di atas mobil? Karena tahan hidup kayak begini yuk. Terpaksa suami di kantor mencuri sekalinya, jadi koruptor. Siapa tukang kompornya tuh? Istri. Itu yang terjadi dengan Abu Lahab tuh. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakar. Maksudnya tukang kompor. Itu maksudnya tukang pembawa kayu bakar. Kalau api itu dinyalakinya kan, kalau api dikasih kayu tambah menyala, kalau semakin besar api tadi. Abu Lahab itu istrinya tukang kompor. Nah itu jangan sampai istri kita begitu. Jangan dia merongrong kita, kalau tuh merongrong akhirnya suami itu kada kau berbuat apa-apa lagi dah. Disuruhnya terus suami cari terus duit. Ayo.
Jangan boleh kalau kada bawa duit jar. Ada istilah kayak itu. Kalau usah boleh ke rumah mun kada bawa duit ini jar. Akhirnya suami berbuat macam-macam di luar. Harus tidak demikian. Tugas istri yang paling utama membantu suaminya untuk suaminya dekat sama Allah. Itu tugas istri. Support suaminya, dukung suaminya. Suruh dia, kalau suami pulang ke rumah bawa duit, tanya tuh istri itu, ini halal atau kada abahnya. Nanya. Kan kalau perempuan sekarang jarang kayak itu. Coba. Yang penting jadi ada duit. Kada bertakun halal kada nih abah. Kada penting. Yang penting datang bawa duit. Nah, kalau amun sekeju tarus, kenapa segini tarus jar? Tambahi bang jar. Maksud saban kada BBM naik. Nah, uang saku kada naik jar. Maka BBM naik, semua barang-barang naik seberapa jar. Masa ngasih segini tarus jar? Naiki juga jar. Nah, rupanya suami gaji kada naik. BBM naik, barang-barang naik, suami gaji kada naik, istri kada mau tahu, rongrong terus. Hati-hati kata Allah, istri anakmu bisa jadi musuh bagimu, maka didiklah dia dengan baik, didik dia dengan benar. An-Nisa ini nyuruh begitu. Fattaqullah, bertakwa kepada Allah. Allah ingatkan hati-hati, istri dan anakmu bisa jadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya kalau istri itu berbuat salah, ya dikasih maaf lah. Jangan langsung dia bersikap tegas. Bisa sudah, jangan. Ampunkan, maafkan selama mereka mau diingatkan. Ini ada asbabun nuzulnya dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan beberapa penduduk Makkah yang masuk Islam, tetapi istri-istri dan anak-anaknya mereka menolak hijrah dan ditinggalkan atau ditinggalkan hijrah ke Madinah. Lama kelamaan mereka hijrah juga sampai di mereka melihat kawan-kawan telah banyak mendapat pelajaran dari Nabi karena mereka bermaksud menyiksa istri dan anak-anaknya yang menjadi penghalang untuk berhijrah. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada bini yang menghalangi suaminya, jangan hijrah. Aku kada mau hijrah, jangan hijrah, di sini aja. Tapi sahabat tetap berjalan. Akhirnya nanti suaminya menyusul kan, begitu istrinya menyusul sampai ke Madinah, dimarahi suaminya, disiksa sekali gara-gara menghalangi hendak hijrah. Dan Nabi jangan kayak itu, ampunkan mereka, maafkan mereka, selama mereka mau bertobat, selama mereka bertakwa kepada Allah. Watasfahu wa in ta'fu watasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya berumah tangga itu kalau istri ada berbuat salah, jangan emosi. Jangan langsung emosi, jangan berkata kasar, jangan tuh, dinasihati dengan baik. Tugas suami membimbing, mengarahkan istri untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai dia tidak jadi takwa. Kalau tidak bertakwa pasti jadi musuh. Siapa orang yang berumah tangga istrinya tidak takwa kepada Allah, itu akan jadi musuh. Sebagaimana istrinya Nabi Nuh, nah itu kan jadi musuh akhirnya. Dan anaknya Kan'an jadi musuh karena tidak mau diajak bertakwa kepada Allah. Sebagaimana istrinya Nabi Lut. Jadi ada dua nabi, itu istrinya tidak mau diajak kepada Allah. Dua nabi nih, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Diajak untuk bertakwa kepada Allah, tetapi kedua-duanya tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau bertakwa. Di tangan orang yang baik belum tentu hasilnya baik, ya kan? Sebaliknya istri Fir'aun, nah Fir'aun jahat, orang jahat kalau, tapi istrinya orang takwa. Asia orang bertakwa, dapat tempat di surga. Hebatnya. Nah, tentu kita mau berharap bisa seperti keluarga Nabi Allah Ibrahim atau seperti keluarga Rasulullah, suami istri dua-duanya bertakwa kepada Allah. Kalau cuma istri yang bertakwa, suami kada, itu keluarga Fir'aun, ya kan? Kalau suami yang bertakwa, istri kada, itu keluarga Nabi Nuh, itu keluarga Nabi Lut. Kalau dua-duanya kada bertakwa, itu keluarga Abu Jahal. Nah, ini bahaya kalau kamu dua-duanya macal, itulah keluarga Abu Jahal tadi, bininya pembawa kayu bakar. Jadi tipe-tipe keluarga gitu ada. Tipe keluarga Nabi Nuh itu suaminya baik, istrinya macal, nakal, tidak mau bertakwa. Keluarga Fir'aun, suaminya yang jahat, istrinya baik.
Yang gawat itu keluarga Abu Jahal yang gawat. Laki bini sama iya aja. Sama macalnya kalau laki bini. Tuh ada teman keluarga gitu. Asal malam minggu laki bini itu ke diskotik dua-duanya. Ada tuh begitu. Sama istrinya berdua-dua. Laki bini asal malam minggu tuh sudah dua-duanya ke diskotiknya dulu. Mabuk diskotik, narkoba dan sebagainya. Sepasang suami istri itu kayak Abu Jahal dari laki bini sama iyanya. Naudzubillah. Nah kita berharap tentu keluarga kita seperti keluarga Rasulullah, seperti keluarganya Nabi Allah Ibrahim, suami istri semuanya dalam ketakwaan kepada Allah. Itu tujuan orang berkeluarga, supaya dengan itu bertakwa kepada Allah. Itu makna dari surah An-Nisa ini. Artinya perempuan, dibalik kata-kata itu, jaga hubungan yang harmonis dalam berumah tangga. Nah, tuh. Bagaimana caranya untuk bisa menjaga rumah tangga harmonis? Pertama, tempatkan keluarga kita, pasangan kita itu tidak di bawah kita, tapi jadikan dia partner. Jadikan dia partner. Tidak kita tempatkan jauh di bawah kita, sejajar aja. Ala, menempel, nempel, tidak fauqa yang jauh di atas kita, kita di atas dia di bawah, tidak, tapi ala nisa, arjalukum wala ala nisa, nempel, tidak jauh. Menghormati perempuan, menghormati istri kita, gitu. Jangan semuanya kita seperti Fir'aun tadi kan. Itu langkah pertama tuh supaya hubungan harmonis itu. Yang kedua, supaya hubungan berjalan harmonis, ajarkan istri itu untuk dekat sama Allah. Perempuan itu tugasnya di rumah. Nah, itu ingat tuh. Perempuan tugasnya di rumah. Jadi usahakan kalau kita punya anak perempuan, istri kita, anak perempuan kita, mereka harus lebih banyak di rumah daripada di luar rumah. Kalaupun misalnya dia keluar rumah, harus dengan kita. Nih, ulun bacakan ayatnya tentang perempuan ya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait. Jadi perempuan itu ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah kenabian. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Tugas bini kita di rumah 3. Tugas perempuan di rumahnya sholat, tunaikan zakat, baca Al-Quran. Itu tugas perempuan dalam rumah tuh. Tugas perempuan tuh ahlul bait. Jangan terlalu banyak keluar rumah. Nah, ini kan bebini keluar rumah seberataan. Hampir seberataan keluar rumah. Nah, dua-dua begawi. Akhirnya anak dititipkan sama penitipan. Nah, itu akhirnya anak tuh lebih dekat dengan pembantunya daripada dengan mamanya. Nah, itu yang terjadi sekarang nih. Harusnya kalau konsep Islam, perempuan tuh di rumah. Wahai istri-istri Nabi, rumah satu. Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, lemah lembutkan suaramu dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Itu perempuan diajarkan untuk berkata baik. Yang paling banyak omong-omongan ini perempuan ini. Nanti banyak masuk neraka itu perempuan karena ucapannya, karena mulutnya. Suruh mereka di rumah, tetap mereka di rumah. Jangan berhias, bersolek seperti perempuan dahulu. Rata-rata perempuan sekarang kan hobinya berhias, bersolek-solek itu. Nah, macam-macam gaya ini kan. Eyeshadow, macam-macam. Gaji suami habis nukar itu aja. Gaji bulanan suami habis nukar busan. Apa namanya itu? Eyeshadow, ini macam-macam istilahnya. Kalau rambut lah masuk sablon, saban minggu salon, macam-macam. Itulah kehidupan bagaimana kehidupan perempuan-perempuan, orang katakan sosialita. Nah, itu memang dituntut suami harus sugih, mana mau kada tinggalkannya suaminya, mau kada menyamani tinggalkannya kalau sugih. Nah ini terjadi, padahal akhirnya banyak keluar rumah, bikin acara ini, ikut acara itu. Padahal perempuan tuh dia fitrahnya kata Allah, dia tetap di rumah. Boleh dia keluar rumah, tapi dia bersama dengan suaminya. Boleh ke rumah kemana-mana, tapi dengan suami perginya kemana-mana. Kalau keluar rumah karena sama suami bahaya. Masuk kantor, makanya banyak terjadi perselingkuhan tuh di kantor di mana-mana. Kenapa? Suami di mana, istri di mana. Apalagi kalau suami jauh-jauh keluar kota, tugas keluar kota, sebulan sekali hanya datang. Sementara istri tadi di kantor ketemu terus sama laki saban hari. Nah, banyak kasus kayak itu tuh. Banyak benar kasus seperti itu.
Nah, ini harusnya menempatkan kepada konsep pendidikan Islam ini, perempuan itu dia ada ahlul bait, dia tuan rumah, dia menjaga rumah. Tugas perempuan itu mendidik anak dalam rumah. Dia tegakkan sholat, dia tunaikan zakat, dan dia baca Al-Quran. Ini surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 32, ayat 33. Konsep tentang bahwa perempuan itu di rumah. Al-Ahzab, ayat 32, ayat 33. Ya nisa an-nabiy lastunna ahadin min nisa'in in taqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma allazina fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tatahira. Wahai istri-istri Nabi, perempuan maksudnya, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kami bertakwa, maka jangan kamu tundukkan, lemah lembutkan suaramu di dalam berbicara sehingga bangkit masuk orang-orang penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Laksanakan sholat, tunaikan zakat, taat Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan bersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di dalam rumahmu dari ayat-ayatnya dan hikmah ke Nabi surah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Perempuan tugasnya dalam rumah, lebih banyak di rumah. Tugas utamanya sholat dalam rumah, tunaikan zakat, baca Al-Quran dalam rumah. Perempuan tuh, istri kita ajarkan seperti itu. Insya Allah kalau kita didik dengan baik istri kita, rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang baik. Ini makna yang bisa sampaikan, makna dari surah An-Nisa yang artinya perempuan. Makna sesungguhnya jaga hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Bagaimana caranya? Pertama, tempatkan perempuan itu sejajar dengan kita. Yang kedua, suruh dia tetap di rumahnya, jangan banyak keluar rumah. Yang ketiga, laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan baca Al-Quran. Kalau itu dilakukan, insya Allah perempuan akan menjadi makhluk surga. Dan kita pun juga nanti akan bersama-sama dengan pasangan kita di surga lagi. Kan kita mau kan nanti di surga yang dampingi kita adalah bidadari. Siapa bidadarinya? Istri kita. Istri kita bidadari. Nah, gimana caranya? Buat jadikan surga di dunia. Baiti jannati, rumahku surgaku. Gimana caranya supaya rumahku surgaku? Harus sama-sama bertakwa kepada Allah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, baca Al-Quran. Insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baiti jannati. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.